Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Asih Puji Lestari dengan NIM 0392241568 ingin mempresentasikan kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas UAS Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Dengan judul Penerapan Scaffolding pada Zone of Proximal Development atau CPD dalam mata pelajaran Bahasa Inggris pada topik form atau formulir di kelas 12.5 di SMA Negeri 1 Bogor. Bersama saya Asih Puji Lestari, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024, Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Pakuan. Istilah Zone of Proximal Development atau CPD diperkenalkan oleh Vygotsky dan memberikan gagasan mengenai jarak antara tingkat perkembangan aktual untuk memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial ketika memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Konsep CPD memberikan skenario interaksi antara dua orang yang memiliki kemampuan kognitif berbeda, di mana murid yang memiliki kemampuan kognitif lebih rendah menjadi lebih mampu dan lebih mandiri untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Scaffolding adalah suatu strategi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai level potensial development level dari level aktual development level dalam CPD. Scaffolding digunakan sebagai bentuk bantuan untuk meningkatkan proses belajar melalui interaksi sosial. Scaffolding sendiri memperhatikan pemahaman dan kebutuhan belajar peserta didik agar dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Scaffolding juga menekankan terkait kolaborasi antar peserta didik ketika berada di kelas. Sejalan dengan perkembangan peserta didik, bantuan diberikan secara bertahap dan akan dikurangi hingga mereka mandiri dalam belajar. Selanjutnya adalah penerapan scaffolding pada CPD di kelas 12.5 SMA Negeri 1 Bogor. Scaffolding diterapkan dengan model pembelajaran cooperative learning untuk membantu perkembangan kemampuan peserta didik dengan cara bekerja sama menyelesaikan suatu permasalahan dengan tujuan yang sama. Scaffolding diterapkan dengan sintaks pembelajaran cooperative learning tipe STAT atau Student Teams Achievement Development, yaitu yang pertama menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik, yang kedua menyajikan informasi, yang ketiga mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar, yang keempat membimbing kelompok belajar dan bekerja, yang kelima evaluasi. Di sini untuk evaluasi saya menggunakan number have together. Kemudian yang terakhir adalah memberikan penghargaan. Hasil yang dicapai dengan scaffolding pada CPD. Penerapan teknik scaffolding dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas 12.5 membuahkan beberapa hasil positif yang dicapai dengan scaffolding, yang mana hal tersebut mempengaruhi keefektivitasan dalam proses pembelajaran. Berikut adalah beberapa hasil yang dicapai berdasarkan hasil yang ditemukan. Yang pertama adalah mengatasi perbedaan kemampuan peserta didik. Pada kelas 12.5 SMA Negeri 1 Bogor mempunyai jumlah peserta didik yang cukup banyak, yaitu 38 peserta didik dalam kelas. Mereka berasal dari latar belakang ekonomi, sosial, budaya, serta level kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Untuk mengatasi perbedaan yang ada, guru ketika mengajar pada awal pembelajaran, guru berusaha untuk mengukur zona perkembangan proksimal peserta didik dengan melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini dilakukan dengan cara memberikan tes awal berupa peserta didik diminta untuk mencari kosakata acak mengenai personal information yang ada di dalam word wall dalam waktu 5 menit. Melalui asesmen diagnostik ini, guru menemukan bahwa hanya ada beberapa peserta didik dalam kelas yang dapat menyelesaikan asesmen diagnostik tersebut dengan baik dan benar. Melalui hasil asesmen diagnostik ini, peserta didik yang berada pada peringkat 7 besar akan ditugaskan untuk menjadi ketua kelompok atau ketua grup
ketika melakukan kerja kelompok. Hasil yang dicapai selanjutnya adalah mengatasi kesulitan peserta didik dalam memahami materi. Melalui asesmen diagnostik tadi, rupanya beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih kompleks. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap materi yang diajarkan sebelumnya, sehingga mereka tidak memiliki pijakan yang kuat untuk belajar materi baru. Dengan mengelompokkan peserta didik menjadi 7 kelompok untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, ketua grup memiliki tugas untuk membantu teman sekelompoknya dalam memahami materi yang dipelajari. Selain ketua grup, peserta didik yang lain juga bertanggung jawab dan berupaya saling membantu satu sama lain untuk mengatasi kesulitan peserta didik atau teman sebayanya yang lain, sehingga kesulitan belajar yang dialami oleh teman sekelompoknya dapat teratasi dengan baik. Hasil yang ketiga adalah meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik. Sebelum memulai proses pembelajaran, peserta didik terlihat kurang aktif dan kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Beberapa dari mereka bahkan ada yang masih asik ngobrol satu sama lain, bermain gadget, dan mengerjakan tugas yang lainnya. Namun setelah menerapkan penggunaan scaffolding yang tepat, peserta didik menjadi tertarik untuk belajar dan lebih termotivasi. Hal ini dapat dilihat pada tahapan state, yaitu pada bagian evaluasi, di mana saya menggunakan konsep NHT atau Number Head Together. Peserta didik menjadi terlibat sangat aktif dalam menjawab soal-soal yang diberikan. Guru menggunakan sebuah permainan bernama The King's Games, yang dimana permainan tersebut menempatkan peserta didik pada situasi saling bersaing untuk memperoleh gelar raja di sebuah pulau bernama The King's Island. Mereka bersemangat dan saling bersaing untuk memperoleh peringkat pertama dalam games tersebut. Kelompok yang memperoleh skor terbanyak nantinya akan dinobatkan sebagai The King of the King's Islands, dan kelompok tersebut akan mendapatkan penghargaan atas capaian yang telah mereka lakukan. Dengan demikian, scaffolding yang efektif memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga mereka merasa lebih percaya diri, terlibat aktif dalam pembelajaran, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran secara mandiri. Terima kasih telah menyimak apa yang telah saya paparkan dari awal hingga akhir. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.